Kita masuk ke perspektif ya dalam rancangan penelitian. Gitu ya. Kita coba definisikan juga ya dengan menjelaskan sinonim-sinonim ya, kata-kata yang maknanya sama. Nah, di sini kita dapatkan ada archetype, terus ada prototype, ada pola ya, pattern, ada epitome, ada image, ada kriteria ya, ada presiden, sesuatu yang telah terjadi ya. Terus kemudian norm, norma-norma, ada instansi, ada paragon, ada kasus, ada esensi, dan juga ada format. Nah, dari sini kita bisa artikan ya. Kita coba artikan, di mana paradigma itu adalah kerangka filosofis yang menjadi dasar penelitian yang menawarkan pola keyakinan dan pemahaman ya, dari mana teori dan praktek proyek penelitian beroperasi dan berasal. Atau kita bisa artikan juga hal yang mempengaruhi ya, jadi influence factor ya. Bagaimana berbagai sekolah pembelajaran ya seperti sains, humaniora ya, bahasa dan seni melakukan penelitian dengan menentukan skema yang sesuai. Atau sudut pandang pengetahuan tentang landasan filosofis penelitian dalam meningkatkan kualitas dan kinerja dalam proses koleksi, analisa, dan interpretasi data. Dan ini cenderung lebih kepada 3 fase akhir ya, atau bahkan keseluruhannya. Ya. Oke, kita mulainya dari mana ini? Ya, bagaimana cara kita memulai dalam proses perancangan penelitian? Nah, di sini dijelaskan ada 3 ya. Inquiry, pertanyaan yang bisa kita ajukan. Pertama, pertanyaan terkait dengan hal-hal yang sifatnya ontologi. Ya, contoh di sini adalah apa itu realitas, ya, dan apa yang mau dieksplor atau diketahui oleh peneliti. Nah, berikutnya adalah epistemologi, ya, terkait dengan apa yang ada ya, yang bisa kita eksplor dan bagaimana kita mendapatkan apa yang kita eksplor tersebut. Oke, yang terakhir adalah metodologi, di mana ya ini terkait dengan metode apa yang kita gunakan dan prosedur sehingga suatu proses inquiry itu bisa kita lakukan. Nah, dari sini perbedaannya ya, ontologi ya bisa lebih dia mengarah kepada realitas ya, terkait dengan kondisi ya atau lingkungan bagaimana penelitian itu sedang berlangsung. Terus ini beberapa ya jenis ontologi ya, ada monism, ada pluralism, ada idealism, ada dualism, ada materialism. Ya, ini beberapa ontological view yang dapat kita ikuti atau kita lakukan ya. Nah, ontologi itu tidak bisa dicapai ya tanpa kita mengetahui epistemologi dari suatu penelitian. Ya. Nah, jadi ini lebih kepada proses klasifikasi kita ya. Jadi kita melihat siapa nih root-nya ya, siapa nih bapaknya dari permasalahan ini ya, sehingga kita memahami ya kaedah-kaedah umum ya, kaedah-kaedah atau teori-teori yang berlaku ya kepada masalah ini ya, atau yang mempengaruhi masalah ini. Nah, dalam pure science, scientist biasanya menggunakan real realitas ya, jadi environment aslinya dalam ontological view, dan untuk mengetahui realita dari realitanya, maka saintis akan menggunakan objectivity sebagai epistemological stance ya, quantitative method sebagai metodologi, dan kemudian saintis menggunakan dengan memanfaatkan paradigma positivism ya untuk menemukan jawaban dari research question. Nah, ini contohnya ya, biasanya di pure science biasanya saintis menggunakan ontological real reality, kemudian epistemologinya ya, objectivity, quantitative method, dan yang terakhir adalah positivism. Nah, kemudian epistemologi ini adalah philosophical view ya untuk seek realitas, di mana ini terkait dengan usaha kita untuk finding truth. Dan epistemologi dan ontologi ini adalah saling terkait ya, yang nggak bisa kita pisahkan satu sama lainnya. Nah, ini beberapa contohnya ya, realism, rationalism, ya, relativism, dan irrationalism adalah beberapa contoh epistemologi yang dapat kita pilih ya. Epistemologi dan ontologi adalah seperti apa namanya, paku ya, paku dan hammer ya.
di mana yang tidak bisa satu bekerja tanpa yang lainnya. Jika kita ingin mengetahui realitas, maka kita harus menggunakan ya epistemologi untuk mendapatkan jawabannya. Dan setiap paradigma ya penelitian itu harus ada epistemologi ya yang researcher memilih ya dari research question yang ada. Oke, yang terakhir ada metodologi ya, di mana metodologi ini dapat kuantitatif dan kualitatif, dan pada setiap metodologi ada beberapa teknik penelitian. Nah, dalam pure science, kuantitatif research methodology adalah yang paling sering digunakan. Tetapi dalam social science, kualitatif ya research methodology yang lebih banyak digunakan. Nah, sebagai kombinasi dari dua hal ini ya, kualitatif dan kuantitatif, maka ada juga istilah mixed method ya, mixed method methodology yang ini lebih adaptable dan biasanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya pure science dan juga social science. Jadi multidisciplinary itu lebih bagus kepada metodologi. Nah, gampangnya perbedaannya adalah ontologi itu terkait dengan umbrella ya, payungnya. Dalam proses klasifikasi dia merujuk ke teori umum mana. Epistemologi itu perubahan-perubahan ya, interaksi evolusi yang terjadi pada teori tersebut, apakah dia mengalami penyederhanaan, apakah dia mengalami penambahan dan sebagainya. Jadi dari ontologi terkait dengan kawan-kawannya, ya relevansi teori-teori ya yang ada. Sementara ketika kita ngomongi epistemologi, kita lebih fokus kepada hal-hal yang terkait dengan objek tersebut, ya. Dan metodologi adalah terkait dengan cara kita membawa objek tersebut, ya, sehingga bisa kita teliti. Oke, ini contoh ya beberapa paradigma ya yang ada, positivistis dan juga konstruktivis. Nah, positivis dia percaya ya bahwa tidak ada single realitas ya yang bisa kita pakai untuk mengukur dan juga untuk memahami. Karena hal tersebut, mereka cenderungnya ya menggunakan kuantitatif method dalam penelitiannya. Biasanya positivis itu akan mengusulkan ya hipotesis yang dapat dibuktikan dan tidak dibuktikan ya menggunakan statistical data analysis. Nah, positivis cenderung untuk menginvestigasi eksistensi dari hubungan ya antara dua variabel ya berbanding ya alasannya. Jadi dia cenderung lebih melihat mekanismenya. Jadi tidak terlalu peduli dengan alasan ya di sebaliknya. Sementara konstruktivis dia percaya bahwa sama ya sama maksudnya berbeda ya dengan positivis yang percaya ada realitas yang single, sementara konstruktivis dia tidak percaya ada single realitas, tetapi yang dia percaya adalah multiple realitas. Nah, mereka devote themselves untuk memahami dan menginterpretasi ya makna-makna yang diikut sertakan kepada suatu aksi. Nah, atas alasan ini, konstruktivis cenderung untuk menggunakan qualitative research method seperti interview ataupun case study yang fokus dalam menyediakan perspektif yang different, yang berbeda-beda atau variatif ya dan juga diverse tentunya berdasarkan asumsi. Konstruktivis cenderung ya untuk menyediakan answer why ya. Seperti misalnya bertanya why 25% dari pegawai ya dari suatu organisasi ternyata datang telat, daripada hanya sekedar ya terkait dengan konstruktivis ini ya. Jadi ini salah satu pertanyaannya ya, dan mereka melakukan ini bukan daripada ya bukan hanya untuk pembahasan tentang reason ya, tetapi untuk establish ya hubungan antara dua variabel. Seperti misalnya waktu tiba masuk dan juga availabilitas tempat parking. Dan ini mungkin yang mendasari kenapa datangnya telat gitu. Jadi bukan dari sisi personal. Kemudian ada juga pragmatis dan partisipatif ya. Pragmatis ini percaya ya bahwa realitas itu secara terus-menerus ya bisa diinterpretasikan dan juga renegotiated ya. Jadi ada perubahan-perubahan yang terjadi terkait dengan backdrop dari sesuatu yang baru dan situasi-situasi yang tidak bisa diprediksi. Nah, karena ini ya, maka filosofi ini cenderung dikerjakan ya dalam penelitian, dan ini cenderung juga kepada question yang ada. Pragmatis cenderungnya atau seringnya melakukan kombinasi ya antara positif dengan konstruktivis. Prinsipal di mana dalam beberapa proyek mereka menggunakan kualitatif dan kuantitatif metode ya untuk menginvestigasi komponen-komponen yang different dari penelitian ya, dari masalah-masalah penelitian. Dan mereka percaya bahwa research method yang optimal adalah yang lebih bagus ya dalam menjawab research question. Jadi bagus tidaknya suatu penelitian kamu dinilai dari
Kamu sanggup nggak menjawab pertanyaanmu sendiri? Terus kemudian berdasarkan participatory proses, ini salah satu yang lain ya, yang baru. Ini lebih mengandalkan proses sharing ya, dan juga client experience, yang tentunya nanti akan memberikan manfaat ya, baik bagi klien ya, seperti misalnya dari mekanisme pasif menjadi aktif, dan juga bisa deliver ya, service kepada mereka dengan lebih baik lagi. Contohnya misalnya major thesis ya, yang terkait dengan new paradigm. Nah, ini terkait dengan learning disability ya, yang harus muncul dalam clear comprehension of the essential identity of people with learning disability and reality of their life and situation. Nah, ini contoh ya, participatory terkait dengan disabilitas. Nah, tentunya kita harus melibatkan mereka-mereka yang disabilitas itu supaya kita bisa juga ngomongin tentang mereka gitu. Kalau mereka langsung ngomong, tentu nanti akan ada gap ya antara perasaan mereka dan juga perasaan kita. Nah, ini perlu ada penyambung, dan tentunya sambungan ini atau koneksi ini hanya bisa diwujudkan kalau ada partisipasi dari objek-objek yang kita jadikan sebagai penelitian. Ada juga critical ya dan emansipatoris ya. Critical ini apa? Nah, critical ini didefinisikan sebagai alternatif ya, yang terkait dengan society yang tujuannya untuk mengkritisasi dan juga mempertahankan atau justifikasi status quo ya di society, dan juga untuk menyediakan alternative knowledge untuk memproduce menjadi better social order. Ada 3 aspek ya yang terkait dengan teori ini, antara lain adalah yang pertama adalah pendekatan kepada sains ya, yang berhubungan dengan realisasi social construction dalam konteks-konteks social struggle. The second aspect adalah conception of society yang secara simultan, secara terus-menerus ya, mengkritisasi dan envy ya, ataupun terkait dengan kecemburuan tapi dalam sisi yang positif, kemungkinan-kemungkinan yang baru yang terkait dengan society. Kemudian aspek yang terakhir adalah aspek visi ya, yang merealisasikan beberapa nilai-nilai yang tentunya kita menganggap ini tidak limit ya dalam value atau nilai sosial saja. Terus kemudian ada emancipatory paradigm ya, sebagai means dari proses refleksi dan juga kritik kekuasaan ya, yang sifatnya traditional exercise, terus kemudian pengukurannya secara metode propose untuk partisipasi dan juga social justice. Nah, tentunya penting ya terkait dengan ethical yang bisa ditrace dalam perbuatan-perbuatan manusia, dan itu tentunya terkait dengan produce atau proses ya untuk memproduksi ilmu pengetahuan yang dapat berguna kepada orang-orang yang membutuhkan ya, dan tentu kunci untuk meraih proses empowerment ya, memperkuat riset subjek ya. Nah, istilah-istilah yang terkait dengan emancipatory ini contohnya orientasional, kualitatif, inquiry. Oke, ini yang terakhir ada interpretivis dan juga islamis. Nah, kalau interpretivis itu terkait dengan realita yang tidak bisa dipisahkan ya dari pengetahuan kita. Nah, interpretivis paradigm ini biasanya menganggap ya researcher, nilai-nilai researcher adalah diwariskan ya dalam semua frasa dan juga research proses. Nah, tentunya ini tidak benar ya. Terus kemudian kebenaran itu dinegosiasikan melalui dialog ya. Finding ataupun ilmu pengetahuan itu akan mengklaim ya bagaimana investigasi itu telah dilakukan. Dan ini tentunya cenderung encourage ya terkait dengan pemahaman dunia ya secara utuh dari subjectivist experience ya dari individu-individu tersebut, walaupun tentunya sifatnya subjektif. Dan ini akhirnya akan menggunakan meaning melawan measurement, terus kemudian oriented methodology, contoh misalnya interview dan participation observation ya, yang terkait dengan subject relationship antara peneliti dan juga subjek. Jadi sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi sudah ada 5 ya. Oke, yang terakhir adalah Islamis ya. Ini terkait dengan movement ya dari beberapa komunitas-komunitas dunia ya, Islam dunia. Jadi di sini terkait dengan modern state dan juga region-region ya, yang harus direkonstitute dalam konstitusional, ekonomik dan juga judicial term terkait dengan apa yang kita inginkan ya dalam proses kembali lagi atau return ya dalam authentic Islamic practice in its totality, yang berdasarkan dari Quranic text dan prophetic tradition. Ini dipahami juga ya oleh para sahabat dan juga earlier generation.
Oke, ini beberapa contoh-contoh ya, bisa dibaca summary-nya. Di sini ontologi itu apa, terus kemudian epistemologi apa, terus kemudian question apa. Nah, di sini tidak ada satu lagi ya yang terkait dengan metodologi, tapi sebenarnya ada di sini ya. Jadi dilistkan nih apa saja yang terkait dengan paper-paper yang kita bahas. Oke, ini kemudian juga ada perbedaan ya antara positivis dengan interpretivis. Ya, baik dari sisi post-positivis ini yang evolusinya ya, yang terbarunya. Sementara interpretivis itu sekarang dia menjadi konstruktivis ya. Nah, di sini ontologinya apa? Nanti silakan dituliskan. Epistemologinya apa? Silakan dituliskan. Dan metodologinya apa? Silakan dicari. Oke, apa perbedaan paradigma dengan teori ya? Nah, paradigma itu adalah kumpulan daripada asumsi, konsep, nilai, dan juga praktek-praktek yang dilakukan ya, yang terkait dengan cara kita melihat ya realitas yang ada di komunitas, kemudian terkait dengan disiplin yang sifatnya intelektual. Nah, sementara kalau berdasarkan ya salah satu hal yang lain ya, teori itu adalah kalimat-kalimat ya ataupun prinsip-prinsip ya, kumpulan prinsip yang menjelaskan suatu fakta atau grup dari fenomena. Tentunya terkait dengan yang berulang-ulang ya dilakukan tes ya dan juga widely accepted ya diterima secara luas dan juga bisa digunakan untuk memprediksi terkait dengan natural phenomenon. Ini contoh perbedaan ya antara paradigma dengan teori. Nah, ke bawahnya kalau paradigma itu hanya kombinasi ya dari standar, teori, postulat, dan business method. Jadi ada teori juga sebenarnya di sini. Cuma bedanya ketika kita ngomongi yang dari Pesal, maka di sini harus ada base proven hypothesis. Ini beberapa perbedaan ya, quantitative approach dengan qualitative approach. Contoh misalnya di sini ada sample size, itu bukan merupakan isu. Sementara ini tidak isu juga ya, tapi harus dapat sampel yang rich. Terus kemudian user instrument, ini kalau di sini dia menggunakan ya komunikasi dan observation. Terus ada measurable, di sini ada interpretatif, ya ada reduction, control, precision, di sini ada discovery, description, understanding, and share interpretation dan lain sebagainya. Jadi bisa dibaca nih ya satu persatu perbedaan.